salam sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Nah, hari ini berjumpa lagi di hari Rabu 17 November 2021. Yuk kita lanjutkan belajar kita tentang binatang. Dan hari ini Bunda ajak anak-anak untuk mengenal sapi. Ayo, siapa yang belum pernah melihat sapi? Pasti anak-anak semua pernah melihat sapi ya. Nah, sapi sama dengan kambing, ayam, kuda, dan lain sebagainya adalah binatang yang bisa diternakkan. Nah, bisa dipelihara dan diternak ya, supaya berkembang biak jadi banyak. Nah, kemudian sapi itu makanannya apa ayo? Ya betul, sapi makanannya rumput. Karena sapi adalah binatang yang jinak atau tidak berbahaya atau tidak membahayakan kita. Jadi makanannya rumput. Nah, kemudian tempat tinggalnya sapi di mana sih? Apakah di sangkar? Apakah di akuarium? Tidak, tempat tinggal sapi ada di kandang, betul sekali. Nah, Abi, ternyata para peternak sapi itu senang sekali beternak sapi. Kenapa ya? Karena ternyata sapi itu bermanfaat. Nah, salah satunya adalah sapi bisa membantu pertanian, contohnya membajak sawah. Lalu yang kedua, sapi juga bisa dikonsumsi. Dagingnya bisa diolah, bisa dimakan. Susunya, nah ada sapi yang bisa menghasilkan susu ya, atau sapi perah ya. Nah, susunya bisa dikonsumsi oleh kita. Kemudian bisa dijadikan juga keju dan lain sebagainya. Kemudian kulit sapi. Nah, kulitnya sapi pun bermanfaat, bisa dibuat kerajinan. Contohnya sabuk, lalu tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, itu dulu ya pengetahuan mengenai sapi. Nanti anak-anak bisa mencarinya lagi mengenai sapi bersama mama atau papa di rumah. Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya kita untuk mengerjakan tugas. Tapi sebelumnya silakan anak-anak berdoa dulu, siapkan alat dan bahan belajarmu, dan selamat belajar. Yuk Abi, buka buku tema binatangnya, halaman 11. Siapkan juga krayonnya ya. Hari ini kita tidak menggunakan spidol supaya tidak tembus di halaman berikutnya. Jadi kita gunakan krayon berwarna-warni ya. Yuk kita mau mencari apa sih makanan binatang yang ada di gambar berikut ini. Nah, ini binatangnya dan ini gambar makanan binatangnya. Yuk kita cari yuk. Yang pertama adalah kucing. Kira-kira apa ya makanannya kucing? Ya, ikan. Yuk silakan anak-anak boleh pilih warna krayonnya, bebas ya. Udah mau pakai warna merah. Kita tarik garis dari gambar kucing menuju ikan. Nah, sudah. Kemudian yang kedua ada monyet. Apa sih makanannya monyet? Pisang, betul. Kita tarik garis ya. Udah mau pakai warna oranye. Nah, selanjutnya adalah kelinci, betul. Apa sih makanannya kelinci? Wortel. Yuk kita tarik garis. Udah mau pakai warna hijau. Wortel. Nah, dan yang terakhir adalah kambing, betul. Kambing makanannya rumput atau daun, betul sekali. Bunda mau pakai warna biru. Tarik garis. Nah, sudah selesai. Silahkan anak-anak tempel stikernya di sini ya. Ayo kita bikin replika atau mainan sapinya ya. Nah, ini sapinya tampak dari depan. Kalau yang ini tampak dari samping. Coba yuk kita berdirikan. Apakah bisa berdiri sapinya? Yeay, bisa berdiri. Coba nih sapinya sudah tersenyum ya. Nah, yuk sekarang kita siapkan alat dan bahannya untuk membuat sapi ya. Di sini sudah ada kepala sapi, sudah ada moncongnya, ada tanduk sapinya, kemudian ada lipatan ukuran kecil dan lipatan yang ukurannya besar. Sudah ada juga pola gambar kaki. Siapkan spidol besar atau spidol kecil juga tidak apa-apa.
kemudian lem dan juga gunting. Nah, yuk sekarang yang pertama kita mau menggunting dulu bentuk kakinya. Nah, untuk bentuk kakinya gambarnya cuma satu ya, tapi ini Bunda sudah melipat kertasnya, nanti akan jadi dua. Seperti kemarin-kemarin kita belajar menggunting double atau dua. Nah, ini Bunda sudah memberinya paper clip. Nanti kalau masih kurang boleh anak-anak menambahkannya di rumah ya, pakai paper clip atau pakai strapless juga boleh. Yuk, sekarang kita gunting dulu. Kita ikuti garis gambar kakinya. Kita gunting pelan-pelan. Hati-hati gunakan guntingnya. Gunting itu benda yang berbahaya. Kita hanya boleh menggunting kertas. Nah, ingat-ingat ya. Yuk kita gunting, kita ikuti garis gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ada sisa kertasnya jangan lupa ditinggal begitu saja atau dibuang di tempat sampah. Ya, pasti anak-anak yang lelah sudah tahu ya, kalau ada sampah segera dibuang di tempat sampah supaya tetap bersih tempatnya atau mejanya. Nah, ini dia sudah terpotong bentuk kakinya ya. Disiapkan ya kepala sapinya, kemudian kita ambil nih potongan yang berwarna pink atau merah jambu. Ini nanti kita tempel sebagai tempat hidung dan juga mulutnya sapi. Nah, silakan anak-anak berikan lem dulu seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan di bagian bawah dari kepala sapi. Nah, seperti ini sudah tertempel. Selanjutnya kita tempel juga yuk untuk ya tanduk sapinya. Kita beri lem. Nah, tanduknya nanti boleh ditempel dari depan, boleh juga dari sisi belakangnya si sapi ya, si kepala sapi. Nah, seperti ini. Tertempel satu. Kemudian yang satunya kita beri lem dan kita tempelkan juga di sampingnya. Nah, ini dia tanduk sapinya sudah tertempel. Selanjutnya yuk kita ambil spidol. Anak-anak boleh memakai spidol kecil atau besar. Ini Bunda pakai yang besar ya supaya terlihat. Nah, sekarang kita mau bikin dulu yuk bagian mata, hidung dan mulutnya sapi. Nah, Bunda buat bentuk matanya seperti ini. Ya, seperti lingkaran bentuknya ya. Yuk kita tebalkan tengahnya. Lalu Bunda juga membuat hidungnya nih. Di sini di kertas yang berwarna pink atau merah jambu ada dua lubang hidungnya seperti ini. Lalu Bunda beri mulut. Nah, ini dia mulutnya sapi. Nah, sapinya senang ya, tersenyum. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian nih Bunda akan melengkapinya nih. Biasanya sapi pada kulitnya itu, kalau sapinya putih ada ya bentuk hitam-hitamnya. Wah, seperti ini. Ini bisa jadi salah satu cirinya sapi. Bunda juga beri di sebelahnya lagi. Ya, seperti ini. Nah, sudah. Untuk bagian kepalanya sudah jadi. Selanjutnya kita mau membuat bagian kakinya. Yuk kita ambil yuk yang berbentuk huruf seperti N atau bisa juga nih. Wah, jadi bentuk huruf O. Nah, kita satukan ya seperti ini. Kemudian kita mau melipatnya nih pada bagian bawah. Kita lipat ke atas, satunya juga. Nah, kita setrika. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Nanti kita kenapa Bunda kok harus dilipat? Ya, supaya nanti sapinya bisa berdiri. Lanjut yuk, kita mau memberikan warna hitam pada kaki-kakinya sapi. Nah, yang kita beri warna hitam hanya yang kita lipat saja ya. Nih, Bunda sudah memberikan contohnya. Yuk kita kerjakan juga yang satunya. Kita beri warna hitam. Nah, ini supaya kelihatan kalau ini adalah kakinya sapi ya. Nah, telapak kakinya nih terutama nih ya. Satunya juga. Nah, Bunda kalau misalnya aku memakai kertas warna hitam saja bagaimana? Boleh tidak? Tentu saja boleh. Silahkan boleh dipotong, diukur sesuai
panjang dari lipatan kakinya. Nah, ini sudah jadi. Nah, coba lihat di belakangnya juga kita bisa memberikan nih bentuk lingkaran, setengah lingkaran ya, atau mau lingkaran juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini Bunda menggambarnya di belakang seperti ini. Nah, sekarang yang ini kita gambar yuk di sini yuk. Nah, kita gambar, tinggal diberi setengah lingkaran seperti ini saja ya. Terus kita warnai dengan hitam. Boleh juga ya kalau di rumah ada kertas warna hitam, anak-anak tinggal mengguntingnya kemudian menempelkannya. Nah, kaki yang satunya juga Bunda warnai dulu. Satunya lagi juga. Nah, ini dia untuk kakinya sudah selesai. Kita susun dan kita tempel bagian-bagian tubuh dari sapi ya. Yuk kita ambil dulu lipatan yang ukurannya besar. Kita mau memberinya lem pada sisi depan dan sisi belakang ya. Kalau sudah diberi lem, yuk kita ambil salah satu kaki. Kita ambil kaki yang bagian belakang dulu ya. Nih, yang lipatan kakinya ada di belakang. Kita ambil dulu, lalu kita tempelkan di sisi sebelah atas seperti ini. Kita sedikit menekannya. Kemudian kita ambil kaki satunya lagi yang bagian depan. Nah, kita juga menempelkannya sama ya, seperti ini, dan kita tekan-tekan. Nah, supaya menempel. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menempel untuk lipatan yang kecil. Yuk, kita beri lem pada kedua sisinya juga ya. Sisi depan maupun sisi belakang, sama saja. Kemudian kita tempelkan lagi pada bagian kaki yang depan. Nih, seperti ini. Nah, sudah tertempel, kita tekan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita mau tempelkan bagian kepalanya. Nah, ini tadi lipatan yang kecil tadi sudah kita beri lem. Kita tinggal menempelkan bagian kepalanya saja dan sedikit kita tekan seperti ini. Nah, sudah menyatu. Coba yuk kita tarik yuk, karena lipatannya tadi lentur ya. Nah, seperti ini nih, kita tarik. Lalu coba yuk kita berdirikan. Apakah sudah bisa berdiri sapinya? Nah, sapinya sudah bisa berdiri. Coba lihat, bagus ya. Hiasan sapinya sudah jadi. Dia yang ditunggu-tunggu, saatnya bermain drama memerah susu sapi. Asik. Ayo yuk kita bermain bersama yuk. Silahkan anak-anak siapkan sarung tangannya, kemudian diisi dengan air secukupnya. Lalu silahkan diikat ya. Kalau anak-anak belum bisa mengikatnya sendiri, anak-anak boleh minta bantuan orang tua untuk mengikatnya. Kemudian anak-anak boleh menggantungnya pada dinding yang ada pakunya nih, seperti Bunda ya. Tapi dengan bantuan tambahan tali. Tapi kalau tidak ada di rumah dinding yang ada pakunya, anak-anak boleh minta bantuan orang tua untuk memeganginya. Nanti anak-anak bisa bergantian dengan mama atau papa bermainnya ya. Nah, yuk, apakah sekarang sarung tangannya sudah mirip dengan putingnya susu sapi? Iya, sudah mirip ya, karena sudah kita isi dengan air. Nah, sekarang kita belajar yuk caranya memerah susu sapi. Apakah dengan dipencet-pencet begini? Ya, dipencetnya keras begini? Asal-asalan? Tidak, nanti sapinya bisa sakit. Nah, kalau sapinya sakit, hati-hati, bisa ngamuk loh ya. Nah, yuk kita mau memerahnya tentu dengan penuh kasih sayang, kelembutan, supaya air susunya juga keluar ya. Yuk kita coba ya. Kita pakai kedua tangan kita, jari jempol, jari telunjuk. Gantian nanti ya, tangan kanan dan tangan kiri. Kita ambil yuk salah satu. Kemudian kita mau memencetnya tapi dengan lembut, turun ke bawah bergantian. Nah, ini dia cara memerah susu sapi, harus dengan kelembutan. Jangan ditekan keras-keras ya. Wah, ini kalau beneran pasti air susunya sudah keluar nih dari ujung putingnya ini ya, nih. Di sini keluarnya. Nah, nanti anak bisa berganti dengan puting yang lainnya. Seperti ini.
Nah, selamat bermain anak-anak di rumah. Silahkan mencoba untuk memerah susu sapi. Jadi deh replika sapinya. Dan anak-anak juga sudah ya berpengalaman nih ya, meskipun kita memerah susu sapinya hanya dengan bahan yang ada, tetapi anak-anak sudah tahu bagaimana caranya memerah susu sapi. Asik. Nah, hari ini kegiatan sudah selesai. Jangan lupa alat belajar Budi rapikan kembali dan cuci tangan ya, supaya tangannya bersih kembali karena anak-anak tadi sudah berkegiatan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga prokes 5M supaya anak-anak tetap selalu sehat. Nah, jangan lupa berterima kasih pada orang tua yang sudah menemanimu belajar hari ini. Bagaimana caranya berterima kasih? Pasti anak-anak sudah semakin pandai. Ya, ucapkan terima kasih mama, terima kasih papa, ayah, bunda karena sudah menemaniku belajar hari ini. Nah, anak-anak yang ngalah hebat, saatnya bunda berpamitan. Kita bertemu besok dan selamat siang Abi. Dadah.